Salam sejahtera Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, khususnya Komisi Dewasa GKI Mangga Besar. Jumpa kembali pada saat ini dalam perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini akan terambil dari Perjanjian Lama, Amos pasal 7 ayat 7 sampai 15. Kita siapkan dulu Alkitab kita. Amos pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-15. Kalau kita sudah menyiapkan Alkitab kita, biarkan terbuka dan mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Apapun kondisi yang pada saat ini kami alami, kami percaya tak pernah lepas dari pemeliharaan Bapa. Kami akan menggumuli bagian firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami memahami, mengerti. Dan ketika kami paham, mengertinya, maka kami pun dapat melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Sertai hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan untuk kita semua Amos 7 ayat 7 sampai 15 begini. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Sampai di sana, yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Tema kali ini adalah berani meninggalkan kemapanan.
Saudara-saudara, tema ini enak diucapkan, tetapi belum tentu kita mau melakukannya. Bukankah semua orang sekarang ini mengejar apa yang dinamakan kemapanan? Sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak yang punya misalnya anak perempuan gitu ya, tentu Anda akan senang kalau misalnya punya calon mantu yang sudah mapan. Apa itu artinya mapan? Mapan berarti bukan punya papan banyak banget gitu ya. Mapan ini adalah istilah yang menunjuk kepada sebuah keadaan, sebuah situasi yang sudah nyaman begitu loh. Serba kecukupan. Tidak kurang suatu apapun. Semua ada. Orang yang mapan itu misalnya dikatakan sudah jelas pekerjaannya. Penghasilannya sudah tetap. Kehidupannya terjamin. Kalau sakit ada asuransi, ada rumah sakit yang bisa untuk mengobati. Kalau mau pergi kemana-mana ada kendaraan. Kalau di rumah sibuk, banyak pekerjaan, ada yang bantu. Anak buahnya banyak. Nah saudara-saudara, bukankah kehidupan itu yang dicari oleh orang? Yang dicari oleh Anda. Yang dicari mungkin oleh saya, oleh kita semua. Orang mengejar kemapanan. Hidup yang nyaman, hidup yang tentram. Salah nggak sih kalau orang itu mengejar kehidupan yang begitu? Ya menurut saya nggak salah-salah amat. Bukankah kita juga sekolah, menyekolahkan anak kita, lalu mendidik mereka untuk berkarya, belajar. Bukankah kita berharap anak-anak kita itu juga hidupnya mapan, bisa mandiri, bisa hidup berkelimpahan, bisa hidup sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Ya memang gak ada salah. Lalu kenapa harus meninggalkan kemapanan? Kenapa ini harus diusik? Tunggu dulu Bapak Ibu sekalian. Kemapanan dalam kondisi yang bagaimana? Hidup tentram dalam keadaan yang seperti apa? Apakah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan? Atau justru kehidupan mapan yang tanda petik yang semu? Artinya kemapanan yang ditawarkan oleh dunia ini, yang sebetulnya di dalamnya kering dengan damai sejahtera itu. Kita bercermin pada apa yang tadi kita baca dari situasi pada zaman Nabi Amos. Amos dipanggil oleh Tuhan untuk menegur bangsanya. Bahkan sebetulnya Amos sendiri tidak merasa, aku ini bukan seorang nabi kok. Aku bukan dari kelompok nabi. Itu ayat 14 dikatakan dengan tegas. Aku ini seorang peternak kambing domba. Yang dipanggil oleh Tuhan. Yang dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengingatkan bangsa Israel. Untuk menjadi penyambung suara Tuhan bagi umatnya. Umatnya yang dalam keadaan apa? Ya sesuai dengan tema kita. Secara materi pada saat itu di bawah kepemimpinan Yerobeam, bahwa Israel sedang dalam keadaan tanda petik sedang makmur, sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, sedang dalam keadaan yang mapan itu loh, gitu ya, yang mapan. Nah, namun dalam keadaan yang seperti ini justru Nabi atau Allah,
persisnya melihat ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan umat Israel ini. Ada sesuatu yang harus dibenahi. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan ini, kehidupan umat Israel ini ternyata pada zaman itu, pada zaman Amos memberitakan nubuatnya, justru ada sesuatu yang tidak beres terhadap iman percaya mereka. Di samping mereka juga mengakui Allah, mengakui Tuhan sebagai sosok yang harus disembah, tapi mereka juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan, tempat-tempat ibadah kepada dewa-dewa lain. Mereka beribadah di sana. Mereka memberikan persembahan, korban-korban kepada ilah-ilah. Disitulah kemudian Tuhan meminta Amos untuk menegur bangsa itu. Lalu kemudian ada penglihatan tentang tali sifat itu, tali seperti tali pengukur ini. Bahwa tali sifat itu, ini perantaraannya saja sebetulnya. Tuhan mengingatkan bahwa akan menghukum bangsa itu. Aku tidak akan memaafkannya lagi, katanya. Itu dalam ayat yang ke-8. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin ratakan, dilicin tandaskan, artinya dihancurkan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Jadi bukit-bukit pengorbanan, ya, bukit-bukit tempat mereka beribadah itu sudah tidak suci lagi. Kenapa? Karena di samping menyembah Tuhan, mereka juga menyembah ilah-ilah yang lain. Nah, saudara-saudara, apa yang disampaikan, disuarakan oleh Tuhan melalui Nabi Amos ternyata didengar oleh seorang imam kerajaan pada waktu itu yang bernama Amazia. Amazia ini imam di Betel, imam di tempat peribadahan itu, lalu menyuruh orang menghadap sang raja. Untuk apa? Dia menyuruh Yerobeam untuk mengadakan atau untuk meminta sang raja ini menyingkirkan Amos dengan suatu tuduhan yang keji. Katanya Amos ini sudah punya kesepakatan untuk melawan tuanku, katanya, di tengah-tengah kaum Israel. Maka ini adalah ancaman yang berbahaya bagi kerajaan Israel. Jadi kerajaan umat Allah waktu itu sudah terpecah jadi dua, kerajaan Israel dan Yehuda. Di sini Yerobeam, raja Israel ini, maka diminta untuk mengusir, mengenyahkan Amos ini. Saudara-saudara, bukankah kenyataannya memang demikian ya? Kalau ada orang yang memberikan peringatan, orang yang menegur bahwa apa yang dilakukan itu keliru, apa yang dilakukan itu salah, kebanyakan kita jadi nggak suka. Kita malah jadi benci sama orang yang mengingatkan itu. Kita malah ingin menyingkirkan supaya dia jauh dari hidup kita, supaya kita tetap bisa melakukan apa yang menjadi maunya kita, supaya kita tetap mapan gitu ya, tetap hidup dalam kenyamanan, gak ada yang kritik, tidak ada yang menegur. Nah, saudara-saudara, disitulah Amos. Dia mengingatkan, tetapi dia juga berusaha disingkirkan. Ayat 12 itu dikatakan, lalu berkatalah Amazia kepada Amos, ini sudah berhadapan muka dengan Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda," katanya gitu ya. "Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Tadi saya katakan Israel sudah terbelah. Jadi Israel dan Yehuda. Amazia adalah imam kerajaan di Israel. Jadi ia mengusir Amos. Pergi saja ke Yehuda.
Cari makan di sana. Ini perkataan yang menarik buat saya. Saudara-saudara, apakah sang nabi itu betul-betul mencari makan dengan bernubuat? Rasanya tidak. Jadi bahasa seseorang untuk memfitnah orang lain, sebetulnya dialah sendiri yang mencari makan dengan cara seperti itu. Dengan cara memberikan harapan dan nubuat palsu, dia menjual nubuat itu demi cari makan itu. Saudara-saudara, dengan alasan itulah Amos berusaha disingkirkan. Nah, lalu Amos bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang dikatakannya bukan dari dirinya, tetapi justru semata-mata ini adalah panggilan Tuhan untuk menegur, mengingatkan bangsa itu untuk beranjak dari kemapanan, dari kenyamanan yang semu itu. Karena kenyamanan atau kemapanan itu bukan dibangun di atas keyakinan kepada Tuhan. Ini adalah keyakinan yang semu. Saudara-saudara, ketika seseorang memilih tetap dalam kenyamanan, kemapanan yang semu itu, maka dia tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan, yang namanya pertobatan. Dia memilih untuk tetap tinggal, untuk tetap dalam keadaan kemapanannya. Hal ini berlaku bagi kita, bagi setiap orang. Mungkin saudara-saudara ditegur. Ada orang yang menegur, mengingatkan saudara. Entah melalui pemberitaan firman Tuhan, entah melalui teman, melalui orang-orang di rumah, atau bahkan mungkin bawahan kita, pembantu rumah tangga kita. Mungkin mereka mengingatkan, dan kita tahu ada nilai kebenaran yang disampaikan. Tapi kemudian kita berpikir, kalau aku berubah, maka kenyamanan ini akan hilang. Maka aku tidak akan menikmati suasana ini. Kalau hidup saya jujur, bisnis saya jujur, bisnis saya dilandasi takut akan Tuhan, maka cuannya nggak besar. Atau malah bisa sipun, bisa rugi. Kita enggan untuk berbenah. Lantaran kita melihat ada sesuatu yang merugikan kita secara materi. Padahal secara spiritualitas bisa saja itu sebetulnya membangun iman saudara. Membangun spiritualitas kita. Menanamkan damai sejahtera yang sesungguhnya di hati kita. Jadi saudara-saudara, jangan keraskan hatimu ketika kebenaran itu disampaikan. Walaupun untuk berubah itu mungkin terasa menyesakkan, terasa sulit. Tapi yakin dan percayalah bahwa justru dengan itu Anda akan lebih berbahagia. Oleh karena Anda mendapatkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Tuhan Yesus menolong, menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu telah kami dengar, kami baca, dan kami renungkan. Biarlah ini menjadi pedoman buat hidup kami, supaya kami juga mengalami perubahan demi perubahan. Kami mau meninggalkan hal-hal yang sia-sia untuk kami mendapatkan harta yang sesungguhnya, yaitu damai sejahtera dari Engkau. Bapa, kami tetap berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengeluh, yang saat ini sedang dalam masalah dan sedang dalam pemulihan. Tuhan, pulihkanlah setiap saudara-saudara kami, pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah dunia ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Hanya saja ya Bapa, biarlah hati kami senantiasa tergerak untuk terus mengalami perubahan. Inilah ya Bapa doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkannya
karena kami mengalaskannya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mencintai Anda. Tuhan Yesus sayang Anda. Maka ketika suaranya menegur kita, berubahlah, dengarkanlah. Yesus menolong, menyertai kita. Amin.